Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngisut. Salam stobi, salam setularas, salam setong ate tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Amin. Sekarang sahabat, saya ingin berkeluh kesah tentang laras senapan angin yang harganya murah. Apakah layak kita beli dan sebagainya? Oke. Baik sahabat. Ini unit, salah satu unit yang biasa saya gunakan. Nah, mungkin sahabat sudah sering ketemu dengan ketika saya hunting menggunakan unit ini. Unit ini sahabat saya menggunakan laras OD13 alur 12 panjang 55 cm. Harganya sahabat kalau nggak keliru itu 180 atau lupa saya, pokoknya harganya itu di bawah 200. Apakah layak kita beli? Oke, kita akan bahas sahabat, ayo. Baik sahabat, kalau umpamanya tanya merek, ini nggak ada mereknya. Karena memang saya lihat di online shop, kemudian ada harga murah, kemudian saya beli. Harganya sekitar 180 atau 190, pokoknya di bawah 200 lah. Ini saya beli. Dan ketika saya pasang pada unit ini, kemudian saya bawa hunting pertama, wih enak sahabat, nitik bener. Karena ketika saya lihat alurnya, itu memang rapi benar. Memang pabrikannya itu enggak apa namanya ya, gak tanggung-tanggung untuk membuat kerapian alurnya. Enak. Hunting pertama itu gak ada target yang lepas, kena. Gak ada target yang lepas. Jadi semua mimis itu memang gak ada yang sia-sia sahabat ketika saya gunakan pertama kali. Mungkin sahabat bisa lihat konten saya sebelumnya ketika penggantian laras ini, kenapa kok usia laras harus diganti. Dan ketika hunting dapatnya berapa, memang nggak ada yang lepas setiap target. Bagus, jadi pekerjaannya rapi. Unik ini. Kemudian setelah digunakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan hunting saya sahabat mungkin cuma 1 minggu 1 kali ya huntingnya. Jadi kalau umpamanya bisa dikalkulasi, setiap bulan mungkin hanya 4 kali turun setiap 1 unit, karena memang harus ganti-ganti. Hari ini saya pakai ini, besok biasanya pakai senapan bullpup yang lain dan sebagainya. Dan bisa dipastikan mungkin dalam 1 minggu itu 1 kali turun. Jadi dan penggunaan laras ini sudah sekitar setengah tahun, mungkin sekitar setengah tahunan penggunaan laras ini. Dan ternyata akurasinya sudah berubah. Setengah tahun itu akurasinya sudah berubah. Kok sudah berubah gitu? Kenapa laras ini kok sudah berubah? Nggak seenak awal-awal kita beli, padahal usianya cuma 1 tahun. Walaupun memes yang saya gunakan sahabat itu memang memes 12 gram, agak besar ya. Ini memang saya biasa menggunakan memes Jawara GR 12 untuk unit ini. Saya ulang sudah gak enak. Kemudian kok bisa, kenapa wong alurnya masih bagus? Saya cek alurnya masih bagus sahabat memang. Kemudian apa sih kelemahannya pada kelas yang murah ini? Baik, ayo kita bedah sahabat. Ini adalah laras pada senapan yang barusan ya, yang loreng ya. Kita cek larasnya ini. Pada bagian ujung laras ini sahabat, memang bagus bentuknya. Dom, apa namanya, cuakannya itu memang bercuak kayak gini, bagus hasilnya. Namun ternyata sahabat, pada ujungnya ini sudah kalah kepada mimis. Kalau umpamanya saya kasih contoh ya sahabat, saya ambil mimis ini, saya ambil mimis itu, kemudian saya gosok-gosokkan di sini tuh,
Ah, itu sahabat, Anda bisa lihat ya perubahannya. Nah, itu saya. Jadi sahabat, ini larasnya ini ternyata kualitas bajanya mungkin kurang sahabat, makanya murah ya. Walaupun alurnya ini bagus, namun bahan yang digunakan ini kurang kuat, makanya murah gitu. Sehingga penggunaannya itu enggak awet gitu. Murah. Coba kita bandingkan ya. Ini laras yang saya gunakan pada PCP, pada Moser. Kita cek ya. Kita cek. Kita mainkan di sini. Pakai mimis. Tuh. Tuh. Nggak ada yang terluka sahabat, mimisnya yang rusak ini. Nggak ada yang kemudian alur yang rusak. Tuh, ujung larasnya ini aman, atau larasnya ini aman, nggak dimakan oleh mimis. Padahal ini hanya timah deh, ini timah. Tapi kalau yang ini sahabat, ini sedikit ini agak putih-putih, ini bukan timah, ini memang besinya sahabat, bajanya ini. Itu. Jadi sahabat, pada laras yang murah seperti itu akurasinya memang enak. Memang karena pembuatannya atau produsennya sekarang sudah mesinnya bagus-bagus kan. Jadi mungkin pembuatannya bagus. Tes pertama mungkin nitik. Kalau umpamanya janjinya garansi akurasi. Garansi akurasi. Ya memang garansi akurasi pada penggunaan pertama, kedua, dan ketiga. Memang akurasinya enak. Namun dalam penggunaan jangka panjang, bahan yang digunakan mungkin terlalu rengkih, sehingga pada timah sekalipun itu mudah aus larasnya. Padahal laras ini kan baja, sahabat, timah. Mimis adalah timah. Tapi dalam penggunaan banyak mimis akan tergerus dan juga akan berubah akurasinya karena semakin terkikis karena bahannya rempek. Jadi seperti itu sahabat. Jadi kalau pendapat saya, kalau umpamanya Anda punya budget yang ringan, pengen ganti laras silahkan, tapi mungkin bisa digunakan dalam jangka 1 tahun saja. Habis itu sudah sepertinya sudah harus minta ganti seperti itu. Jadi kawetannya enggak lama gitu kawetannya, karena mungkin bahannya kurang keras sehingga digesek oleh mimis pun masih terjadi penggerusan pada laras itu. Ini yang terjadi pada saya sahabat, tapi mungkin ada beberapa sahabat yang punya pengalaman yang berbeda dengan laras yang murah pun ternyata awet, akurasinya masih bagus seterusnya gitu. Entah. Itu saja review singkat tentang laras murah. Mereknya apa bang? Nggak ada mereknya, karena memang nggak ada mereknya. Jadi produsennya itu nggak khawatir untuk jelek mereknya, karena memang nggak ada mereknya. Kalau umpamanya sudah bermerek, itu kan takut juga untuk memberikan laras yang jelek, takut review teman-teman juga jelek nantinya kalau sudah punya merek. Ini nggak ada mereknya. Nah, beda dengan beberapa, memang nggak ada mereknya semua sih, karena ada yang copotan dari bocap, ada yang kemudian ngambil punya sisa-sisa LW punya saya. Mungkin itu saja review singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.